Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Ya. Tiga. Ya. Dibuka ke halaman 51. Nanti kita akan belajar tentang upaya menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kemarin sudah belajar tentang kesatuan, negara kesatuan. Apa kemarin negara kesatuan? Pak Alif, negara kesatuan kemarin apa? Negara kesatuan adalah daulat. Terus kekuasaan tertinggi di siapa sih ya? Negara kesatuan, kekuasaan tertingginya di pemerintahan pusat. Terus kemarin kita juga belajar tentang batas-batas wilayah. Batasnya ada di laut dan juga di darat. Sekarang kita masuk ke upaya menjaga keutuhan wilayah. Kenapa kalau wilayah Indonesia itu harus dijaga agar tetap utuh? Kenapa? Supaya tidak terjadi perpecahan atau konflik. Dan untuk menghindari hal-hal buruk tadi, ada hal yang perlu kita hindari atau kita jauhi. Ada 5 sikap. Yang pertama adalah sikap individualisme. Apa itu individualisme, Mbak Lutfela? Individualisme, Sikap yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan bersama atau nasional. ya betul. Individualisme itu adalah sikap mementingkan kepentingan diri sendiri. Kemudian ada sikap sukuisme. Apa sukuisme, Mas Ian? Sukuisme adalah sikap yang memberikan prioritas yang berlebihan kepada suku atau kelompok etnis tertentu di atas suku atau kelompok etnis lain. Ya betul. Sukuisme itu adalah memberikan prioritas lebih atau lebih mengutamakan suatu suku dibanding suku yang lainnya. Ini akan menimbulkan keirian atau nanti bisa juga timbul rasa tidak senang ya. Kalau satunya diistimewakan, satunya tidak, nanti bisa muncul rasa kecemburuan. Terus ada etnosentrisme. Apa Mbak Ginza etnosentrisme? Kita menganggap perbedaan etnis sendiri sebagai yang harus superior dan menghakimi kalau etnis lain. Yes. Etnosentrisme adalah menganggap kelompok sendiri itu sebagai kelompok yang superior, yang paling menang. Kelompok lain dianggap kelompok yang lemah. Kemudian ada fanatisme. Apa fanatisme, Mas Siraj? Atau pandangan politik Ya. Betul. Fanatisme adalah mendukung sebuah ideologi, sebuah kepercayaan, sebuah agama atau pandangan politik tertentu. Saking dia mendukungnya, dia sampai melakukan segala cara agar apa yang dianggap dia itu benar dan menang. Melakukan segala cara untuk mendukung ideologinya. Terus yang kelima adalah ekstremisme. Apa bahwa ekstremisme? Ya, ekstremisme adalah sikap yang menurut pandangan atau tindakan ekstrim dalam upaya mencapai tujuan tertentu sampai melakukan tindakan kekerasan. Contohnya kayak teror bom. Nah, dengar berita teror bom itu ada teror bom itu meledakan suatu daerah itu untuk tujuan kekuasaan tertentu sampai melakukan pengeboman, teror bom. Itu namanya ekstremis. Jadi ada 5 hal yang harus dihindari. 5 hal yang harus
harus dihindari. Kalau di lingkungan keluarga itu orang tua memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan sejarah mengenai apa? Budaya dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian juga bisa dengan diajarkan menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia. Kemudian mengajarkan anak untuk menghormati dan menerima perbedaan di lingkungan sekolah dengan diadakannya pendidikan sejarah dan kebangsaan. Kemudian mengadakan program dan kegiatan yang mendorong toleransi dan penghargaan. Kemudian di lingkungan masyarakat bisa dengan menanamkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saudara mau kasih sebuah. Jadi di sini ada kertas di dalamnya hubungan ini. Nah, di dalam hubungan itu ada sebuah kasus. Nah, kasusnya itu ya kasus ini, ada 5 kasus ini. Nah, kalian nanti silakan dibaca kalau udah ngambil, dibaca, kemudian kalian tentukan ini sikap apa, apakah individualisme, sukuisme, atau etnosentrisme. Setelah dipilih itu sikap yang mana, habis itu kalian memberikan tanggapan tentang kasus ini. Nanti kasus ini tuh akan menimbulkan dampak apa kalau terjadi di lingkungan kita. Ya. Kelompoknya satu kelompok terdiri dari 2 orang, jadi bisa sama dengan teman sebangkunya, teman semejanya. Paham? Ya, tugasnya nanti apa? Kalian mengambil satu kertas yang ada di kelas, kemudian bisa dibaca. Kemudian tentukan termasuk sikap yang mana, apakah individualisme, sukuisme, etnosentrisme, fanatisme, atau ekstremisme. Kemudian kalian memberikan tanggapan mengenai kasus yang ada di kertas ini. Dan siapa yang tanyakan enggak? Nanti bisa dijawab di buku tulis. Salah satu bisa dikumpulkan untuk dinilai. Paham? Bisa ambil satu. Ayo. Bisa, ambil satu. Ya. Silakan dibaca. Ditentukan itu masuk sikap yang mana di antara 5 ini. Terus berikan tanggapan kalian mengenai kasus tersebut. Terus didiskusikan berdua. Ya. Ada yang dapat kasus bom? Benar. Iya, jadi bom kali. Ya. Aku dapat jiwa kasih sayang. Berdasarkan bukan masuk sikap yang mana? Apa? Kasusnya apa dia? Nah, itu kalau itu jadi kurang pakai. Kalian tahu kan? Orang mereka pakainya samsung. Kayak itu loh. Arit, tapi panjang apa namanya? Terus Panjang celurit. Ya, pakai celurit, betul, pakai celurit perannya sampai menghilangkan nyawa. Di sana kalau ada konflik itu pasti perannya kayak Tadi Belanda dan pribumi sangat berbeda. Para bangsawan boleh sekolah sedangkan pribumi tidak boleh. Itu masalah ini kan. berarti kan ada kesenjangan terhadap suku tertentu, ya kan? Ada
dianggap istimewa, ada yang enggak. Jadi termasuk ini kelompok-kelompok ini yang kelompok etnis sendiri sebagai yang paling sikap yang menggambar kelompok etnis sendiri sebagai kelompok yang paling sekundar dan mengakui kelompok etnis ini. ya, betul. Dan melakukan sebuah kegiatan yang ekstrim untuk mendapatkan atau memenangkan tujuan tertentu. Maksudnya ke ekstrim. Ya, ada ekstrimnya yang mana? Ya, berikan tanggapan mengenai kasus tadi. Mengenai kasus ini, tanggapannya gimana? Apakah itu mendapatkan sudah selesai? Sampai Oke. Kasus yang didapatkan kelompok Mbak Ginza kasusnya apa? peristiwa yang menimbulkan adanya kelompok yang menginginkan kebebasan Oke. Peristiwa bom Bali, serangan teror yang menunjukkan adanya kelompok yang menggunakan kekerasan untuk sebuah kemenangan, termasuk sikap apa? Ekstremisme. Kemudian tanggapannya apa? terjadinya pengancaran Bali dan tindakan keras. Oke, terjadinya penghancuran di Bali. Jadi tanggapan kita seharusnya ini dilakukan atau tidak? Tidak boleh dilakukan. Dampaknya apa? Kalau melakukan bom dengan keramaian bisa menyebabkan korban jiwa. Orang yang nggak bersalah bisa kehilangan nyawanya. Entah anak atau istri yang di rumah bisa kehilangan suaminya, atau seorang anak yang mungkin ibunya lagi di pasar mungkin kalau kena bom bisa kehilangan orang tuanya. Jadi ini sangat merugikan. Terus ingin kasusnya apa? Ada konflik antara suku Dayak dan suku Madura. Mereka saling serang dan mengunggulkan suku sendiri, terjadi kerusuhan sampai ada kebencian. Ya. Jadi ada konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Mereka saling serang dan mengunggulkan suku sendiri hingga terjadi kerusuhan sampai muncul korban jiwa. Ya, kelompok Balapela kasusnya silakan dibaca. Pada zaman dahulu, perlakuan untuk bangsa Belanda dan pribumi sangat berbeda. Para bangsawan boleh sekolah, sedangkan pribumi tidak boleh. Oke, jadi ini pada zaman dahulu perlakuan terhadap bangsa Belanda dan pribumi itu apa? Pribumi itu adalah orang Asia atau rakyat yang tinggal di daerah tempatnya. Berarti ini pribuminya pribumi Indonesia. Kalau berbeda, para bangsawan boleh sekolah, sedangkan para pribumi tidak diperbolehkan sekolah. Termasuk sikap apa? Etnosentrisme. Etnosentrisme, betul. Sikapnya? Dibaca. Karena menurut pendidikan bangsa Indonesia tak sama rata atau maju yang bisa menimbulkan Indonesia gampang ditipu atau dijajah. Ya, karena ya, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai beberapa sikap-sikap yang harus dihindari untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan. Dan sudah ada beberapa kasusnya ada sikap etnosentrisme itu di kelompok Bahura. Kemudian ada sikap dari kelompok Mbak Ginza, ekstremisme. Terus dari Mas Siraj, kasusnya sikap sukuisme. Nah, dari semua kasus ini tadi, intinya kita harus menjauhi sikap ini tadi ya, ketiganya tadi, ditambah yang dua tadi, harus dihindari. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.